Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rashid, Stanbook 182430. Di sini saya akan mencoba menguraikan eh, untuk menghitung kompleksitas waktu pada jenis instruksi perulangan for. Nah, kita di sini lihat for i dari satu to and do. Jadi di sini kita akan eh, hitung untuk perulangannya berapa kali. Jadi to n, jadi kita cari fn, kita cari fn-nya. Fn fn sama dengan jumlah banyaknya n. Itu kita lihat untuk apa namanya, pada teorema kedua, bagian kedua untuk perkalian kompleksitas waktu. Jadi di sini menjadi big on big on dikali big O 1. Nah, di sini kita lihat jumlah di sini statementnya berapa kali perulangan yang dilakukan. Jadi kita di sini, ini statementnya yang ini. Jadi statement satunya ini. Jadi kita kalikan 1. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan big O n. Nah, ini jadi kita hasilnya ini. Atau kita bisa lihat di sini penjabarannya juga, for i dari 1 to n do. Jadi fn-nya sama dengan n, kita sebanyak n. Di sini juga kita lihat sudah kasih tanda untuk statementnya berjumlah 1, sehingga perkaliannya ini big O n kali 1 sama dengan big O n. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Di sini kita bisa lihat bentuk for bersarang atau for dalam for. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di sini, ini for yang ini dikalikan sebanyak for yang ada di luar ini. Nah, kita juga bisa lihat di sini n-nya. Jadi kita tentukan n, kita lihat pada bentuk teorema kedua bagian 4. Di sini kita bisa lihat teoremanya. Nah, ini perubahan bentuk fn ke big O. Jadi kita tuliskan fn sama dengan n menjadi big O n. Begitupun dengan yang di dalam ini. Nah, sekarang kita kalikan ke sini. Nah, di sini ditambahkan dengan hasil statementnya. Di sini bisa kita lihat ini sebagai pengisi nilai, dan ini tempat untuk pengaksesan elemen array. Jadi kita tambahkan big O1 ditambah big O1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi kita lakukan perkalian dulu. Jadi big On kali n ditambah big O1 tambah 1. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, terus kita lakukan sesuai dengan teorema 2 bagian 1 untuk big O max-nya. Seperti yang di sini. Ini teorema satunya untuk perkalian untuk penjumlahan max. Nah,
kita bisa dapatkan hasil di sini big O n pangkat 2 karena kita mengambil nilai max dari big O n. Kita lihat ininya. Baik, di sini kita lihat untuk persoalan nomor 3. Di sini dia itu paling menggunakan bagus perulangan semua white. itu kalau Jadi nonton kalau otakmu dilihat melayang-layang dari di luar penjelasan angkasa. video sebelumnya, Langsung seharusnya di otakmu sini jadi astronot. kita kasih n-1. Kamu alien tuh. Di sini Ketemu seharusnya SpongeBob lagi di luar angkasa. n Otakmu. kurang 1 kali. Kenapa n 1 kali? Karena di sini kita untuk perulangan itu dia Aduh. biasanya menghitung mulai dari indeks ke 0. Jadi kalau tidak dikurangi 1, dia apa namanya, nilainya Apalagi buku akan Nupiku itu. lebih. Waduh. Jadi Rasa Anda ingin menusuk mata Anda harus sendiri. n kurang 1. Jadi kita dapat di sini big O nya sama dengan Bagus, saya bagus itu. big Pagar ya O itu. Sampai big pengen buta. O n kurang 1. Kali oke bol. Nah, Ini Nupiku nah, ini bisa dilihat di sini. tidak terlupakan Ini dari abad ke abad nanti ini. kita lihat di sini untuk statementnya. Di sini sudah Pertama, pada soal sudah yang paling diberikan bagus statementnya. yang ke Ini bumi, ke statementnya. planet. Jadi Bukan tinggal planet lagi, galaksi. Kalau alien ini ditambahkan. nonton toh. Nah, Kenapa ini kita nanti? lihat. Nah, ini Kalau alien big nonton O ini tuh 1 serius. tambah Serang itu n yang kurang bikin ini, 1 yang bikin anime. kurung Serius. berawal big O 1 tambah big O 1 tambah big O 1. Ini yang bikin anime Untuk ini big O masuk neraka 1-nya ini, ini sudah fix. semuanya kita satukan saja. Terus ini untuk kasus n1-nya. Ini kenapa Apalagi berubah Harry ini 1? Karena yang berteman sama satunya ini kita anggap saja adminnya kok konstanta fix ini masuk seperti neraka. pada apa namanya, pada teorema kedua bagian ketiga untuk kompleksitas waktunya. Aduh. Kita sehingga di sini kita menghasilkan big O n. Ya kenapa bisa masuk neraka? Nongkrongnya saja di aduh Baik, kita akan melanjutkan untuk kita akan menguraikan untuk soal nomor 4. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi kita tentukan untuk ininya, mutuanya ini sebagai TC. Nah, terus ini statement satunya, ini statement 2. Nah, untuk penentuan big O ini big O 1. Untuk penentuan big O 1 kita lihat apabila statement 1 terpenuhi, maka nilai big O-nya itu terdapat pada yang di sini, if yang ini. Tapi apabila statement 2 gagal atau tidak terpenuhi, maka akan berpindah ke statement kedua. Makanya nanti nilainya untuk BO berada pada statement kedua ini. Nah, misalkan sebagai contoh, jadi kita isi nilai x-nya 2. Nah, if 2 mod 2 sama dengan 0, maka yang terpenuhi itu adalah yang di sini, statement satunya. Makanya untuk pemberian nilai big O itu terdapat pada statement di sini. Tapi apabila kalau kita misalkan kasih 1, jadi if 1 mod 2 sama dengan 0, maka yang di sini ini pasti tidak terpenuhi. Karena 1 sisa bagi dari 2 itu bukan 0. Nah, jadi dia akan berpindah ke statement kedua. Nah, di sini makanya untuk big O kita dapat hasil dari statement kedua. Nah, itu. Baiklah, untuk suasana itu pembahasan untuk nomor 5. Di sini kita akan menguraikan kasus Knepsek dengan algoritma brute force. Bisa kita lihat di sini saya sudah bikin PowerPoint-nya. Algoritma brute force di sini memiliki beberapa varian, di antaranya yaitu algoritma exhaustive search, di mana teknik ini merupakan teknik pencarian solusi secara
brute force tetapi khusus untuk persoalan-persoalan kombinatorial. Nah, di sini langkah-langkah untuk algoritma brute force yaitu yang pertama itu mengenumerasikan atau membuat list setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Kedua, menghitung atau mengevaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah-langkah yang telah diterapkan yang pertama. Terus yang ketiga, memilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar. Algoritma brute force contoh di sini diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot W dengan diberi simbol WI dan keuntungan atau profit diberi simbol PI. Bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga memaksimumkan keuntungan? Total bobot objek yang dimasukkan dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack itu sendiri. Persoalan knapsack dapat kita lihat dari contoh ini. Kita andaikan tas ini sebagai knapsacknya dengan total kapasitas 15 kg dan benda-benda ini kita kita anggap yang sebagai objeknya. Objek 1 berisikan W-nya 12 kg, profitnya 4, begitupun benda kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di sini kita akan menghitung dengan mengambil benda-benda dengan kapasitas berat maksimum 15 kg dengan keuntungan atau profit yang besar. Solusi persoalannya ini dinyatakan dalam X sama dengan himpunan X1, X2, dan seterusnya. X1 jika objek XI dinyatakan 1 apabila objek itu diambil atau dipilih. Jika XI bernilai 0, maka objek itu tersebut tidak dipilih. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini N4. Bisa dibilang di sini objeknya berjumlah 4, di mana objek 1 itu dengan nilai W1 2, P1 20, objek kedua bernilai W2 sama dengan 5, P2-nya 30, objek ketiga dengan W10, P50, objek keempat W-nya 5, P-nya 10, dengan kapasitas knapsack-nya di sini K sama dengan 16. Nah, untuk langkah-langkah pencarian solusi di sini kita sudah membuatkan tabel sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini, langkah-langkah exhaustive search-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini himpunan bagian sini sudah dilist-listkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bisa dilihat di sini himpunan bagian 1 dengan total bobot 2 dengan keuntungan 20. Begitupun seterusnya hingga kita dapat di sini dengan himpunan bagian 1, 2, 3, 4 dengan total bobot 22 dengan total keuntungan. Di sini dianggap tidak layak karena untuk dianggap layak artinya diisi dia harus berada di bawah total bobot 17 sesuai dengan di bawah 16 sesuai dengan kapasitas knapsack-nya di sini sama dengan 16. Nah, jadi bisa dilihat total keuntungan yang paling tertinggi yaitu ada pada 80 dengan total bobotnya 15.
Himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah himpunan bagian 2 dengan 3 dengan total keuntungan 80. Nah, solusinya X sama dengan 0, 1, 1, 0. Nah, artinya untuk ini bisa kita tulis ulang. Jadi X1, X2, X3 dan X4. Nah, kenapa X1-nya bernilai 0? Karena kita tidak mengambil benda pertama. Begitupun juga X4. X2 dan X3 bernilai 1 karena pada tabel di sini kita bisa lihat benda yang kita ambil yaitu benda 2 dan 3 dengan total berat 15 dengan total keuntungan 80. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.